Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim bi ajallis salawati wa ajma'iha وأزكى التحيات وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف خلقه بوده وحبه أما بعد. Yang saya hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para guru, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak limpahan nikmat. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada malam hari ini. Pertemukan kita pada hari ini dengan dua sayyid sekaligus. Yang pertama Sayyidus Syuhur, induk daripada segala bulan, yaitu syahr Ramadan. Yang kedua Sayyidul Ayyam, induk daripada segala hari, yaitu Yaumal Jum'ah. Mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita bersama Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana nanti syafaatnya lah yang kita harapkan, di mana di hari itu la yanfa'u malun wala banun, maka syafaatnya lah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang diakui dan diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibuku yang kucintai karena Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman harus mendapatkan kesuksesan di dunia, terutama lagi di akhirat. Sebagaimana doa kita yang senantiasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan hindarilah kami dari azab neraka. Tapi terkadang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita terlalu lalai dengan dunia ini. Kita terlalu disibukkan dengan dunia. Kita anggap bahwa dunia ini adalah tempat kita. Bahkan kadang-kadang ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, azan berkumandang tapi kita masih sibuk dengan dunia kita. Kita masih sibuk dengan urus-urusan kita. Kita lupa bahwa Allah memanggil kita untuk bersujud di hadapannya. Kita anggap dunia ini tempat kita, padahal kita di dunia ini semuanya adalah seorang perantau. Jika kita tahu bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, maka pasti kita sadar bahwa kita di muka bumi Allah ini hanyalah sebagai seorang perantau. Bagaimana sejatinya bahwa orang yang merantau itu pasti dia pulang ke kampung halamannya. Contoh kecilnya, ini sebentar lagi Lebaran. Ini kan kita semua perantau. Pastinya kalau Bapak Ibu pulang ke kampung senang atau tidak?
Senang Pak? Senang. Kenapa senang? Karena kita pulang ke kampung halaman kita. Orang yang pulang ke kampung halamannya pasti senang. Nah, sekarang jika kita berpisah, berakhirlah kehidupan di dunia ini, kita kembali kepada Allah. Senang atau tidak? Takut Pak ya? Grogi. Mau jawab senang, takut besok gitu. Yang pastinya kita pasti senang karena kita kembali ke kampung halaman kita. Terus kenapa pulang yang satu ini membuat kita takut? Karena terkadang kita terlalu mencintai dunia ini berlebihan. Kita terlalu mencintai sesuatu itu berlebihan. Sehingga datang saatnya berpisah, kita tidak siap dengan perpisahan itu. Sehingga pulang kepada Allah menjadi sebuah ketakutan bagi kita. Yang kedua, terkadang kita takut pulang itu karena kita kurang bekal kita. Maka kalau bekal kita cukup, pulang adalah sesuatu yang amat sangat menyenangkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah seperti lampu dinding. Lampu dinding, lampu yang ada sumbunya itu yang dihidupkan dengan korek api. Begitulah umpamanya kehidupan di dunia ini. Sebagaimana sering disebutkan di dalam sebuah syair, hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Jadi kehidupan di dunia ini seperti lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Habis minyaknya, kering minyaknya, ia kan pasti padam dengan sendirinya. Maka begitulah kehidupan di dunia ini. Maka melalui momentum Ramadan ini, mari kita jadikan diri kita, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita perbanyak amal soleh. Apakah itu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, salat tarawih pastinya, salat witir, subuh, puasa, dan lain-lain sebagainya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kehidupan yang lebih baik, ada kehidupan yang lebih kekal daripada dunia ini. Sebagaimana yang disebutkan, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu, bahwa yang akhir itu lebih baik daripada yang permulaan, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan di dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwa nanti di akhirat ada 4 kelompok yang akan dihujah oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 di antara yang 4 itu adalah, yang pertama, orang kaya yang sibuk dengan kekayaannya sehingga membuat ia lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dia akan dihadapkan oleh Allah dengan kekasihnya, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia akan dihujah oleh Allah, mana lebih sibuk, mana lebih kaya, engkau atau nabiku Sulaiman? Tentunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, orang yang akan dihujah oleh Allah adalah orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sehingga dengan sibuknya itu dia lalai daripada mengingat Allah, dia lalai daripada beribadah kepada Allah. Maka nanti akan Allah hadapkan dengan kekasihnya, Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa Nabi Yusuf adalah seorang negarawan. Mana yang lebih sibuk, engkau atau Nabi Yusuf? Kata Allah. Maka justrulah Nabi Yusuf yang lebih sibuk. Dia seorang negarawan yang mengurusi umat, mengurusi rakyatnya, tapi dia senantiasa ingat dan ingat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah seseorang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah, senantiasa istiqamah salat berjamaah, senantiasa istiqamah untuk menebarkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya segelintir yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Al-Fakir sendiri.
kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga. Di lain waktu kita lanjutkan selanjutnya. Semoga Allah meridai pertemuan kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.